Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Milan Bima Kausar, NIM 21101111, Reviana Davitri, NIM 21101112, dan Yusril Ardanis, NIM 21101114. Di sini kami akan mempresentasikan terkait WBS dari proyek yang kami buat, yaitu proyek pembangunan water sensitif pada kali arus di Desa Leko. Sebagai tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek telekomunikasi yaitu Bapak Dr. Alvin Hikmatur Rahman STMT. Adapun pembahasan yang kelompok kami bahas yaitu 1. Pengertian, membahas mengenai apa itu WBS, 2. Manfaat dan tujuan, di mana manfaat dan tujuan tersebut diambil dari proyek yang kelompok kami buat. 3. Hierarki WBS, membahas mengenai step atau tahapan dalam proyek. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berisi simpulan dari pembahasan yang kelompok kami bahas. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada pendahuluan di mana membahas terkait apa itu WBS. WBS merupakan singkatan dari Work Breakdown Structure, merupakan struktur garis besar hierarki yang membantu dalam menyelesaikan proyek dan merupakan dasar dalam sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sebuah proyek. Jadi, pada WBS ini nantinya pekerjaan yang dilakukan akan lebih jelas dan lebih detail. Untuk kelompok kami berencana membuat suatu proyek pembangunan water sensitif pada pedesaan, di mana water sensitif merupakan sebuah perancangan pada pedesaan yang peka air. Untuk proyek pembangunan tersebut menggunakan pendekatan perencanaan dan desain rekayasa lahan untuk mengintegrasikan siklus air untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya banjir. Manfaat dan tujuan, yaitu yang pertama manfaatnya adalah yang pertama sebagai upaya pencegahan terjadinya banjir pada kawasan sungai pada pedesaan dengan membangun water sensitif. Yang kedua, menjadikan pemukiman pedesaan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengintegrasi siklus air pedesaan termasuk air hujan, air tanah, pengolahan air limbah, dan juga air bersih. Berikut untuk tujuannya. Yang pertama, sebagai bentuk pengabdian masyarakat di Desa Legok dengan melakukan pembangunan water sensitif guna meminimalisir banjir yang sering terjadi pada kawasan kali arus Desa Legok. Yang kedua, adanya water sensitif ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan serta ketenangan bagi masyarakat setempat. Yang ketiga, adanya pembangunan water sensitif ini dapat digunakan sebagai solusi untuk pengelolaan sebagai sumber air dengan baik. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait WBS itu sendiri yang berisi proyek pembangunan water sensitif pada kali arus di Desa Leko. Berikut merupakan WBS dari proyek kami yang terdiri dari 3 level. Untuk level yang pertama yaitu tugas utama dari proyek kami terdiri dari persiapan, desain infrastruktur, integrasi water sensitif, pengembangan, pengujian dan evaluasi, peluncuran, perawatan, dan pemeliharaan. Untuk level yang kedua adalah memimpin serta mengkoordinasikan proyek sesuai dengan tugas yang ada. Dan level yang ketiga adalah menyelesaikan tugas proyek dengan maksimal. Kemudian di sini terdapat hierarki WBS proyek pengembangan water sensitif pada kali arus di Desa Legok. Untuk yang pertama itu ada persiapan dikoordinir oleh manajer proyek, yaitu pertama mengidentifikasi target pengguna, di mana untuk target pengguna proyek yang kelompok kami buat adalah masyarakat Desa Legok. Yang kedua, penentuan tujuan dan kegunaan pembangunan. Hal ini sama seperti pembahasan sebelumnya terkait tujuan dan manfaat dari pembangunan proyek water sensitif. Yang ketiga adalah sosialisasi kepada masyarakat. Nantinya akan memberikan pandangan dan gambaran terkait proyek pembangunan water sensitif tersebut. Yang keempat adalah survei lokasi pembangunan. Akan menentukan lokasi mana yang akan dibangun proyek water sensitif agar lebih mudah saat proses pengembangan nantinya. Yang kelima adalah menentukan dan mengidentifikasi komponen elemen. Jadi, setelah melakukan sosialisasi dan survei lokasi, maka akan menentukan komponen elemen apa saja yang akan dibutuhkan untuk pembangunan proyek. Lalu yang kedua itu ada desain infrastruktur, dikoordinir oleh desain arsitek. Yang pertama itu ada penentuan konsep pembangunan, jadi sebelum menggambarkan desain perancangan, perlu dibuatkannya konsep perancangan pembangunan terlebih dahulu untuk memudahkan dalam mendesain infrastruktur. Yang kedua adalah penentuan tata lokasi pengelolaan air. Hal ini akan sangat penting karena mengetahui
sumber air yang didapat itu dari mana saja. Lalu yang ketiga itu penentuan jalur air. Jadi setelah mengetahui sumber air berasal dari mana saja, kita perlu perancangan pada jalur saluran air tersebut untuk memudahkan membangun saluran-saluran. Yang ketiga adalah integrasi water sensitif, dikoordinir oleh desain arsitek. Yang pertama adalah konservasi dan privasi. Jadi ini merupakan upaya dalam melestarikan, melindungi, serta memanfaatkan sumber daya suatu tempat, khususnya adalah kawasan sungai kali arus Desa Legok. Yang kedua adalah integrasi pengelolaan air. Jadi mengintegrasikan pengelolaan sumber air agar bisa termanfaatkan dengan baik. Untuk yang keempat yaitu pengembangan. Pengembangan dikoordinir oleh project engineer. Yang pertama, pengembangan proyek. Dua, implementasi komponen elemen dan konsep, di mana elemen dan konsep tersebut sudah dirumuskan terlebih dahulu. Tiga, integrasi pembangunan dengan sistem drainase, mengintegrasikan pembuangan massa air baik secara alami maupun buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Yang kelima, pengujian dan evaluasi. Pengujian dan evaluasi dikoordinir oleh Quality Assurance Engineer. Yang pertama, pengujian dan pengambilan data hasil uji. 2. Evaluasi kecakapan proyek. 3. Pembangunan dan rekonstruksi proyek. Sebelum proyek pembangunan diluncurkan, dan gunakan terlebih dahulu dilakukan sistem uji coba dan analisis evaluasi, yang nantinya jika terjadi ketidakcocokan bisa dilakukan pembangunan ulang atau rekonstruksi. Untuk yang keenam yaitu peluncuran, dikoordinasi oleh tim peluncuran. Yang pertama yaitu peluncuran proyek water sensitif, di mana peluncuran ini nantinya proyek pembangunan akan masalkan. Yang kedua, penggunaan proyek water sensitif. Untuk yang terakhir yaitu perawatan dan pemeliharaan, dikoordinasi oleh Quality Assurance Engineering. Yang pertama, memastikan proyek berumur panjang, yakni dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Yang kedua, pemeriksaan komponen proyek. Yang ketiga, yaitu perawatan elemen proyek, di mana proses perawatan ini dan pemeliharaan ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan proyek pembangunan agar tetap jaga baik. Untuk pembahasan terakhir ada kesimpulan. Water sensitif dapat dijadikan solusi untuk meminimalisir terjadinya banjir dan pengelolaan air yang kurang maksimal. Suatu hal penting untuk menjaga integrasi pengelolaan air dikarenakan dapat memberikan lingkungan yang aman dan tangguh. Kesimpulan terakhir adanya WBS ini dapat menjadikan suatu pekerjaan proyek tergambarkan dengan rinci serta memudahkan pelaksanaan proyek. Sekian pembahasan terkait WBS berdasarkan proyek pembangunan water sensitif pada sungai kali arus di Desa Legok. Semoga dari pemaparan yang kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.